Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman kelas 5 Zubair bin Awam, ikhwan maupun akhwat, kaifa halukum? Apa kabar kamu semua? Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi, dibimbing, diberi hidayah, diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa maksimal beribadah, terutama di bulan suci ini. Teman-teman kelas 5 Zubair, ikhwan maupun akhwat, alhamdulillah hari ini kita telah sampai di hari ke-18 insyaallah di bulan Ramadan. Itu artinya kita telah melewati setengah dari bulan ini. Ya. Nah, harapan kami kamu ya semakin hari semakin ada peningkatan. Ya, karena salah satu ciri orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan besok lebih baik daripada hari ini. Artinya itu adalah untuk besok kita pasang target, untuk kemarin kita berkaca bahwa hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, teman-teman, di hari ini, di hari Senin, hari ini adalah hari pertama kamu mengikuti kegiatan Sanlat Pesantren Kilat di SDIT Insan Mandiri Kalisari. Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada kamu semua yang telah ya bersedia sholat duha ya, tadi ya sholat duha, alhamdulillah. Nah, sekarang jam 9 itu adalah materi dari guru kelas kamu, yaitu Ustadz Hilman. Nah, dan nanti jam setengah 10 insyaallah dengan Ustadz Firly, kegiatan Talaki Al-Fatihah. Nah, Ustadz sebagai guru kamu, pesan Ustadz adalah tolong untuk kamu ikutin seluruh rangkaian kegiatan sanlat ini dari hari Senin hingga hari Rabu, dari sholat duha tadi yang telah kamu kerjakan sampai hari Rabu. Insyaallah ya, semoga dengan kamu mengikuti kegiatan ini kamu semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Quran, dan semakin bisa meraih keberkahan di bulan suci ini. Insyaallah. Baik teman-teman, di pagi hari ini Ustadz diamanahkan untuk menyampaikan materi. Materi ini Ustadz yakin kamu sudah familiar, sudah biasa mendengarnya. Apa itu? Itu adalah tentang Ramadan, Yaumul Quran. Ustadz, kenapa ya setiap bulan Ramadan selalu yang dibahas Quran? Itu pertanyaan bagus ya. Baik, untuk menjawabnya silahkan kita lihat di Quran surat ke-2. Apa itu surat kedua? Adalah surat Al-Maidah, bukan ya. Tapi surat Al-Baqarah. Masih ingat ya? Ya, harus masih ingat. Kan kemarin kamu pernah hafal tuh ketika di kelas dari 1 sampai 20. Insyaallah ya, kalau kamu masih ingat ya silahkan ya dibuka Qur'annya ya, urutan kedua surat Al-Baqarah. Ya silahkan teman-teman yang di sampingnya atau di sekitarnya ada Al-Qur'an, silahkan diambil. Ya kalau bisa yang ada artinya ya. Silahkan saya tunggu sebentar. Sudah ya? Nah, coba teman-teman kamu perhatikan, kamu lihat ya di ayat 185. Sudah ketemu? 185. Nah, apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Baca artinya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ada 2 poin ini. Yang pertama adalah bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, petunjuk kita adalah, yang pertama pedoman kita adalah Al-Qur'an.
Nah, teman-teman, bayangkan kita diberi Allah petunjuk Al-Quran. Seluruh kehidupan kita tuh sudah diatur oleh Allah. Contoh saja, misalkan, Ustadz, untuk apa sih sebenarnya Ustadz kita ini manusia, bahkan mungkin jin diciptakan oleh Allah untuk apa Ustadz? Nah, pertanyaan bagus. Kembalikan ke Quran. Baca surat Az-Zariyat. Dan pernah kamu hafal kemarinnya ketika di sekolah dengan guru kamu, guru kelas 5, dengan Ustadz sendiri ya, Ustadz Hilman. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Atau mungkin jika ada orang yang berkata seperti ini, Ustadz, masalahku sangat berat. Katanya berat mungkin, katanya mungkin seperti itu ya, berat. Kamu bilang silahkan baca Quran, kembalikan ke Quran. Kenapa? Hudal linnas, petunjuk hidup kita. Nah, baca di penghujung di surat ya, di lembar terakhir di Al-Baqarah. Ya, apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kesanggupan hambanya. Artinya apa? Setiap cobaan ujian yang kita terima itu sudah diukur, sudah diatur oleh Allah sesuai dengan dosis kita. Lantas apa solusinya? Baca Quran lagi. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, dengan sabar dan sholat. Nah, itulah teman-teman, itu hanya sedikit saja. Jadi seluruh kehidupan kita ini, ya, kalau kita mau tenang hidup kita, kembalikan ke Quran, kembalikan ke hadis, ya. Seperti itu. Insya Allah hidup kita akan mudah. Dan sudah sering ketika di kelas, ya, tentang tolong menolong kebaikan, surat Al-Maidah, dan kamu juga sudah hafal itu. Alhamdulillah. Nah, Quran ini adalah petunjuk kita dan diturunkan di bulan yang mulia. Nah, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan bulan ini? Nah, caranya adalah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga para ulama salaf. Nah, beliau ketika mendapati bulan ini, apa yang mereka kerjakan? Nah, teman-teman, mereka itu salah satunya adalah berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Itu. Kamu masih ingat ya, khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran itu ketika bulan Ramadan satu khatam. Khatam satu hari. Nah, adapun Imam Syafi'i yang beliau itu bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 60 kali khatam dalam waktu 1 bulan. 60 kali khatam itu di luar sholat baca Qurannya. 60 kali khatam. Masya Allah teman-teman ya. Masya Allah. Jadi ya kita ikutin jejak mereka beliau ya. Kalau kita mengaku cinta Allah, kemudian cinta Rasul SAW dan juga cinta Quran, buktinya mana? Kita buktikan ya bahwa di bulan Ramadan ini kita perbanyak baca Quran. Ustadz, apakah hanya baca saja? Nah, untuk kamu yang sudah bisa membaca ya, bisa kamu naikkan lagi level kamu setelah baca dan juga membaca artinya. Setelah itu naikin lagi level kamu setelah baca dan juga baca artinya, dan juga kalau ada tafsir baca tafsirnya, dan juga terakhir diamalkan. Karena banyak orang yang sudah baca, sudah hafal, sudah tahu tafsirnya, tapi mungkin belum mau mengamalkannya. Entah itu karena malas atau apa. Ya, kalau kita sebisa mungkin diusahakan kita amalkan. Seperti ketika ada masalah, wasta'inu bis sabri was shalah. Kembalikan kepada Allah. Jangan pernah putus asa, karena setiap cobaan, setiap ujian yang kita terima, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan dosis kita, kadar kemampuan kita insyaallah. Terus solusinya apa Ustaz? Ya kita ikhtiar sekuat tenaga. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar, salat. Sabar dan salat, itulah solusinya. Nah, itulah teman-teman. Jadi, kita kembali ke yang tadi. Nah, ketika di bulan Ramadan, ya, jadi salah satu amalan utamanya adalah membaca Al-Quran. Nah, untuk itu, setelah tadi kita tahu bahwa banyak para ulama, ya, yang telah mengkhatamkan Al-Quran sampai ya berpuluhan kali ketika dalam waktu sebulan. Nah, sekarang kita lihat diri kita, teman-teman. Ya, apakah kita
telah mengkhatamkan Al-Quran, jangan sampai selama kita hidup di dunia ini kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, untuk itu Ustaz sangat berharap dan Ustaz yakin ini kepada kamu semua. Kamu itu bisa insya Allah. Penting butuh tekad, pasang target. Ya, pasang target. Harus khatam. Minimal sekali deh. Minimal sekali. Ya, ingat orang beruntung besok lebih baik daripada hari ini. Jadi, artinya apa? Pasang target untuk besok. Pasang target seterusnya. Ya, Ustaz akan melihat kami akan menunggu informasi dari kamu bahwa kamu telah berhasil alhamdulillah untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, harapan kami ya semua murid kelas 5 ini ya yang tidak ada uzur silahkan ya bisa untuk bersungguh-sungguh untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Atau mungkin bagi akhwat yang ada halangan lagi ya mungkin ada uzur, ya jika mungkin waktunya tidak terkejar ya bisa kamu mungkin ya bisa mungkin istighfar atau baca-baca tafsirnya saja, tidak apa-apa. Istighfar yang penting ingat ya ini adalah bulan penuh ampunan, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul mubarak. Mari kita isi ya dengan perbuatan baik sekecil apapun sedetik ya, setiap detik yang kita lewati jangan ada yang sia-sia. Kalau kecapean baca Quran, mungkin kamu capek ya sudah sampai 5 jam baca Quran, Masya Allah 5 jam. Ya, kemudian kamu pengen istirahat sebentar, ya istirahat tidak masalah. Ya, kemudian ketika istirahat kamu bisa istighfar dalam hati, astagfirullah, seperti itu. Jadi setiap detik tidak ada sia-sia. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan ini. Seperti itu teman-teman. Kalaulah kita benar-benar bersungguh-sungguh teman-teman, bahwa kita tidak ingin satu detik pun yang ada yang sia-sia, maka insya Allah maka kita akan mendapatkan keberkahan di bulan ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, yang pertama adalah bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Silahkan kamu untuk berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali. Dan nanti tolong untuk diinfokan kepada kami, bisa ke Ustaz langsung atau juga ke Ustazah Adilah untuk kami catat. Ya, kami catat. Insya Allah akan ada reward dari pihak sekolah, insya Allah. Seperti itu. Dan kedua adalah, yang tadi pertama adalah tentang khatam Quran, minimal sekali khatam. Dan yang kedua kesimpulannya adalah, ya tolong pasang target. Kita tidak tahu teman-teman, apakah besok tahun depan kita masih ada umur untuk menemui bulan ini. Ataupun jangankan besok. Jangan tahun depan, tapi besok. Apakah kita besok ada waktu untuk mengikuti, untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Jadi di hari ini juga kita harus maksimal berbuat baik. Ya, tilawah Qur'annya harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Insya Allah dengan ini semoga Allah semakin cinta kepada kita semua dan kita menjadi ahlul Qur'an. Insya Allah surga bagi ahlul Qur'an. Dibaca Qur'annya, dibaca artinya, kalau ada tafsir dibaca tafsirnya dan diamalkan. Dan ditambah hafalannya, dihafal. Insya Allah kita akan menjadi ahlul Quran. Baik, mungkin dari Ustadz hanya itu saja. Ya, lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa nanti jam 9:30 ada Zoom ya Talaqi Al-Fatihah oleh Ustadz Firly. Mohon untuk kami ikutin ya dengan baik, niatkan karena Allah. Seperti itu. Baik ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.